Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan presentasi mengenai filsafat modernisme. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Julia Kusumasari dengan NPM 064, bertindak sebagai moderator yang akan mengawali dan mengakhiri presentasi kali ini. Sebelum masuk ke dalam topik bahasan yang akan dibahas oleh rekan saya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang modernisme. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa filsafat dapat dipahami sebagai suatu aktivitas berpikir yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh terhadap hakikat segala sesuatu yang ada, asal, sebab, dan hubungan. Filsafat lahir karena adanya kegelisahan dari manusia terhadap segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan. Maka dari itu tidak heran kalau filsafat dikatakan sebagai mother of science, atau dapat dikatakan pula sebagai titik awal atau akar adanya ilmu pengetahuan yang berkembang hingga saat ini. Filsafat telah ada sejak zaman Yunani kuno. Pada saat itu, para ahli filsafat mencari induk atau akar dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan. Kemudian, seiring perkembangannya, terdapat beberapa filsafat barat pertengahan yang mengubah fokus mereka dari kajian terhadap alam menjadi kajian terhadap alam akhirat di akhirat kelak. Setelah itu, akibatnya terlahirlah satu dikotomi dan muncullah suatu filsafat tradisional. Nah, sebagai respon dari filsafat tradisional ini, muncullah filsafat modern. Modernisme dapat kita katakan sebagai suatu gerakan yang tujuannya adalah untuk menafsirkan kembali doktrin tradisional yang telah ada sebelumnya. Berjalannya waktu, modernisme ini membawa sedikit banyaknya perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu, kami tertarik untuk mengkaji secara mendalam modernisme ini melalui tokoh-tokoh beserta pemikirannya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Kemudian saya akan membahas René Descartes. René Descartes ini lahir tanggal 31 Maret 1596 di Prancis. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 11 Februari 1650 di Swedia. Beliau meninggal pada umur 53 tahun. René Descartes ini sering disebut sebagai bapak filsafat modern, tetapi ia juga dijuluki sebagai bapak matematika modern. Nah, dalam dunia filsafat, beliau ini menginspirasi banyak generasi filsuf kontemporer dan generasi-generasi setelahnya. Beliau ini membawa mereka untuk membentuk apa yang kita kenal sebagai rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal Eropa pada abad ke-17 dan 18. Nah, René Descartes ini lahir dari kalangan keluarga borjuis. Ayahnya ini bekerja sebagai anggota parlemen. René Descartes juga sempat menempuh pendidikan di sekolah yang mengacu pada kurikulum dengan tradisi skolastisisme. Meskipun René Descartes memiliki hasil pendidikan yang sangat memukau, tetapi ia lebih memilih untuk menghentikan pendidikannya dan memilih untuk berkeliling dunia agar ia bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dengan matanya sendiri. René Descartes ini 3 kali terlibat dalam dinas ketentaraan yang berbeda-beda. Yang pertama itu dinas ketentaraan Belanda, lalu kemudian dinas ketentaraan Bavaria, dan yang terakhir Hongaria. 1937 René Descartes menulis Discourse on the Method atau Discourse de la Méthode. Buku itu ditulis menggunakan bahasa Prancis sehingga semua kaum dapat membaca buku tersebut. Buku tersebut berisi tentang penemuan-penemuan baru dari René Descartes yang berdasarkan metode-metodenya. Yang pertama yang dibahas di dalam buku tersebut adalah tentang optik yang menjelaskan tentang lengkung cahaya. Yang kedua tentang meteorologi, awan, keberadaan awan, hujan, angin, dan pelangi. Dan yang paling menarik adalah René Descartes menuliskan di situ bahwa panas matahari itu berasal dari zat atau cairan yang tidak kasat mata. Dan juga René Descartes adalah orang pertama yang memiliki kapasitas filosofis yang berdasarkan oleh ilmu astronomi dan fisika. Ini merupakan pembaharu di dalam dunia filsafat. Dan René Descartes sangat memahami filsafat skolastik
tapi ia sangat tidak setuju oleh dasar-dasar yang dibuat oleh pendahulunya, dan ia membuat sebuah kerangka baru, membuat sebuah fondasi baru, membuat sebuah konstruksi baru, dan juga bisa dibilang membuat bangunan baru dalam dunia filsafat. Ini merupakan hal baru yang terjadi dalam dunia filsafat sejak zaman Aristoteles. dan hal ini merupakan hasil dari non self confidence yang dihasilkan dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya, René Descartes, falsafah yang sangat banyak dikenal orang, banyak yang diketahui orang adalah cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Dari falsafah ini, René Descartes menjelaskan bahwa segala kebenaran haruslah ditentukan menggunakan pembuktian, logika, dan analisis berdasarkan fakta daripada melalui iman, dogma, atau ajaran agama. Dan juga René Descartes mengajak semuanya untuk selalu dan tidak berhenti dalam berpikir. Dan ini sangat mendorong orang-orang untuk selalu kritis, selalu menanyakan sesuatu. Dan menurut saya ini masih sangat bisa digunakan, masih sangat relevan di keadaan sekarang. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah John Locke. John Locke merupakan seorang filsuf yang berasal dari Inggris. Ia lahir pada tanggal 29 Agustus 1632. John Locke merupakan salah satu filsuf yang beraliran empirisme. Ia menjelaskan mengenai pendekatan empirisme. Pendekatan empirisme ini menandai lahirnya era modern atau era pasca Descartes. Karena pendekatan Descartes dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan dalam pendekatan filsafat waktu itu. Selain itu juga, John Locke disebut juga dengan filsuf liberal politik. Dalam pemikirannya, John Locke dipengaruhi oleh Thomas Hobbes dalam pemikiran empirisme, dan ia juga dipengaruhi oleh Descartes. Hanya saja, dalam pemikirannya, John Locke membantah mengenai pemikiran Descartes yang terkenal, yaitu cogito ergo sum, atau karena saya berpikir saya ada. John Locke membantah, menurut Locke, bahwa akal itu seperti kertas putih yang bersih. Berbagai ide yang terdapat di dalam benak manusia berasal dari pengalaman manusia itu sendiri. Nah, John Locke membagi pengalaman itu menjadi dua. Yang pertama adalah pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Selain pemikirannya mengenai akal yang seperti kertas putih atau disebut juga dengan tabula rasa, ia juga mempunyai pemikiran di bidang politik. Locke menjelaskan mengenai pembagian kekuasaan yang terdiri atas 3 unsur, yaitu pemerintah sebagai kekuasaan eksekutif, lalu yang kedua ada parlemen sebagai kekuasaan yang menetapkan undang-undang, dan yang ketiga ada rakyat, kekuasaan federatif. Nah, dalam pemikirannya ini oleh Montesquieu disebut dengan kekuasaan kehakiman yang akhirnya terbentuk sebagai trias politika. Pemikiran-pemikiran ini terutama di bidang ide politik dipakai oleh Glorious Revolution di Inggris dan juga dalam revolusi kemerdekaan Amerika Serikat. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Immanuel Kant oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Jean-Jacques Rousseau atau yang biasa kita kenal sebagai Rousseau. Mungkin sebagian dari kita sudah sering mendengar tentang tokoh yang satu ini karena Rousseau sendiri, latar belakang tentang Rousseau ini banyak dibahas di jurnal dan artikel ilmiah. Jadi Rousseau ini lahir di Jeneva pada tanggal 28 Juni 1712 dari seorang ayah bernama Isaac Rousseau dan seorang ibu bernama Suzanne. Mereka berasal dari keluarga yang terpandang dan meskipun dari ras campuran, tapi mereka adalah keluarga yang terhormat. Kemudian pada tanggal 4 Juli 1712, Rousseau dibaptis menjadi pengikut Calvinisme, dan sayangnya 2 hari setelahnya ibu Rousseau meninggal dunia pada usia ke-40 tahun, dan sejak saat itu Rousseau diasuh oleh ayahnya. Rousseau sendiri lahir dan hidup di abad ke-18, di mana pada saat itu terjadi revolusi politik di Prancis, di mana pada saat itu Raja Louis Auguste dijatuhi hukuman mati atas dakwaannya, yaitu
konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum. Jadi di sini rakyat Prancis menentang sistem feodal yang diterapkan oleh raja secara tidak kompeten dan menentang pembagian strata yang dilakukan oleh kerajaan. Dan rakyat Prancis di sini juga sudah muak dengan korupsi yang dilakukan oleh keluarga kerajaan, dan keluarga kerajaan sendiri itu berfoya-foya dengan menggunakan uang negara. Rusa sendiri muncul pada tahun 1762 dengan pemikirannya atau karyanya yang berjudul The Kontrak Sosial, yang dapat dikatakan mempengaruhi pemikiran rakyat Prancis pada saat itu tentang bentuk ketatanegaraan. Keberadaan pemikiran Rusa sendiri memberikan semangat kepada warga Prancis untuk menjunjung tinggi egaliter, persamaan, liberté, kebebasan, dan fraternita atau persaudaraan, dan memberikan pencerahan kepada rakyat Prancis pada saat itu bahwa sistem negara yang mereka anut selama ini adalah salah. Berikutnya saya akan berbicara tentang Jean-Jacques Rousseau atau J.J. Rousseau. Pada tahun 1762, Rousseau menulis salah satu karya terbesarnya, yaitu The Social Contract, karya yang sangat meriah dan banyak mendapat tanggapan pro maupun kontra. Argumen Rousseau tentang bentuk kenegaraan sendiri dimulai dari pendapatnya tentang kehendak umum. Ia mengatakan bahwa kehendak umum adalah kehendak yang berorientasi pada kepentingan umum. Kehendak umum ini dimiliki oleh setiap orang meliputi kesejahteraan sosial, mempertahankan kepemilikan, keamanan bersama, dan lain sebagainya. Dalam tingkat negara, Rousseau berpendapat bahwa negara adalah sebuah bentuk pasif dari persatuan dan beberapa individu yang memiliki sebuah kesamaan tujuan. Kemudian mereka melakukan kontak dan membentuk pribadi publik yang bergerak dalam rangka politik. Tugas utama suatu negara adalah memenuhi kehendak umum rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Pemerintahan hanya sah sepanjang masih dapat menjamin kepentingan dan kebebasan warga negaranya. Garis besar kritikan dalam karya tulisnya adalah pendapatnya yang mengatakan agar kembali ke keadaan alamiah atau state to nature. Rousseau percaya bahwa pada kodratnya manusia itu adalah baik. Menurut Rousseau, bahwa manusia alamiah itu hidup dalam keadaan polos dan mencintai dirinya sendiri secara spontan. Ia bebas dari kewenangan orang lain dan semua individu memiliki kedudukan yang sama. Immanuel Kant merupakan seorang filsuf yang lahir di Jerman pada tahun 1724. Hadi Wijono menyebutkan bahwa kehidupan Kant dapat dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah tahap prakritis dan yang kedua adalah tahap kritis. Nah, apabila kita melihat atau menilik pada skema sejarah filsafat barat, maka Kant hidup dalam situasi ketika ilmu alam yang dirintis oleh Newton menempati puncak pamornya. Namun hal itu tidak dibarengi oleh filsafat. Di dunia filsafat sendiri sedang berkembang dua pemikiran besar yang saling bertentangan. Hal yang diperdebatkannya tidak lain adalah mengenai objektivitas dunia dan juga ilmu pengetahuan. Kedua pemikiran tersebut adalah rasionalisme dan empirisme. Hammersma menyebutkan bahwa dua garis besar dalam sejarah filsafat modern tersebut bertemu atau bergabung di dalam filsafat Kant. Kant mendapatkan suatu pandangan baru dan menilai bahwa sebenarnya kedua pemikiran tersebut sama-sama cacat sebelah, akan menjadi sesuatu yang sempurna apabila keduanya dipadukan. Hasil dari pemikiran Kant inilah merupakan paduan sekaligus penanda berakhirnya pertentangan antara rasionalisme dan juga empirisme. Dapat dikatakan bahwa pemikiran filsafat Kant ini membawa suatu gagasan baru yang menjadi petunjuk arah bagi pemikiran-pemikiran filsafati di zaman atau era berikutnya. Selanjutnya, pemikiran Immanuel Kant. Immanuel Kant membahas ajaran moral dan Critique of Practicalism. Menurut Kant, hukum moral yang berasal dari akal budi praktis merupakan satu-satunya hukum yang pantas sebagai landasan dalam melakukan tindakan. Kant mengemukakan bahwa pikiran manusia bersifat menerima motif moral. Oleh sebab itu, melalui doktrin metode, Kant menunjukkan bahwa doktrin moral Kant dapat diterapkan pada manusia. Orang-orang yang belum memiliki kompas moral, seperti anak-anak, dapat diarahkan pemahamannya mengenai keuntungan serta kerugian bila melakukan perbuatan yang baik atau buruk secara moral. Bila anak-anak sudah tertarik, maka proses selanjutnya adalah memberikan motivasi moral murni.
Sementara itu, untuk anak-anak muda, Kant menyarankan metode tanya jawab. Melalui metode ini, anak-anak muda diharapkan memiliki pengetahuan dasar mengenai hal-hal baik serta hal-hal buruk. Pemikiran Immanuel Kant tetap relevan sampai saat ini. Di Indonesia, pendidikan moral diberikan sejak anak-anak, baik oleh orang tua ataupun guru. Di sekolah dasar, guru memberikan pendidikan moral melalui media pembelajaran, yaitu buku tematik. Misalnya, buku tematik dengan tema energi dan perubahannya mengajari anak-anak untuk menjaga kelestarian sumber energi. Misalnya, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, atau memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Anak-anak diberitahu jika manusia tinggal di bumi bersama-sama. Oleh sebab itu, manusia perlu menjaga kelestarian sumber energi dan memikirkan kepentingan bersama. Sementara itu, murid-murid SMP dan SMA diajari pendidikan moral melalui pendidikan kewarganegaraan. Melalui mata pelajaran ini, anak-anak SMP dan SMA diajari tentang toleransi, menaati peraturan, dan lain-lain. Sementara itu, untuk orang tua memiliki banyak metode untuk memberikan pendidikan moral pada anaknya. Misalnya, ketika menonton film atau membacakan dongeng, orang tua dapat mengajak anaknya untuk ikut berpikir apakah perbuatan yang dilakukan oleh tokoh dalam film atau dongeng tersebut adalah perbuatan yang baik atau buruk, apa alasannya, serta apa dampaknya bagi orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tokoh filsuf selanjutnya dalam era modernisme yang akan dibahas oleh saya, Rani Rahmasari, adalah George Hegel. George Hegel mempunyai nama lengkap George Wilhelm Friedrich Hegel yang lahir pada tahun 1770 di Stuttgart, Jerman Barat. Pada tahun 1788, ia menjadi mahasiswa di Universitas Tübingen dengan mempelajari teologi seminari. Selain itu, pemikiran-pemikiran Hegel juga terinspirasi oleh pemikiran dari Immanuel Kant. Jadi Hegel ini sependapat oleh Immanuel Kant yang mengaitkan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Jadi selain dari latar belakang sejarah hidup Hegel, mengapa menghasilkan pemikiran-pemikiran tersebut, ternyata juga ada inspirasi dari seorang filsuf lain, yaitu si Immanuel Kant ini. Jadi menghasilkan beberapa pemikiran Hegel juga mengenai kebebasan dan kemodernan, politik, tentang kepercayaan dan pengetahuan, tentang dimensi agama, tentang hukum, tentang sejarah, bahkan tentang imperialisme, dialektika, ruh, dan metafisika. Nah, berbicara mengenai dialektika, kita harus mengetahui dulu asal-usul katanya. Jadi, istilah dialektika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialego, yang mempunyai arti debat atau diskusi. Jadi, dapat dikatakan dialektika adalah bagian dari diskusi atau debat dari pengalaman sehari-hari kita. Jadi dialektika ini dijadikan metode yang dipakai oleh Hegel dalam memahami realitas sebagai perjalanan ide menuju pada kesempurnaan. Nah, menurut Hegel sendiri, jika hanya menelusuri materinya saja, itu adalah sebuah kesia-siaan menurut dia. Jadi materi itu hanya manifestasi dari sebuah perjalanan ide tersebut. Jadi melalui dialektika kita dapat memahami ide sebagai realitas yang dapat dipahami oleh manusia. Jadi realitas ini dari pengalaman sehari-hari kita dapat lebih mudah dipahami daripada hanya berupa materinya saja gitu. Nah, jadi pemikiran Hegel ini tentunya
sesuai dengan zaman modernisme yang ingin mengembalikan pemikiran orang-orang tentang ilmu pengetahuan gitu. Karena berdasarkan pemikiran Hegel yang dapat kita lihat dari pemikiran dialektikanya, Hegel juga mengaitkan ilmu pengetahuan yakni tentang realitas dan logika agar ide-ide jadi lebih sempurna berdasarkan realitasnya. Di sini saya akan jelaskan keterkaitan filsuf-filsuf pada era modernisme, atau era ini juga sering disebut sebagai era rasionalisme karena rasionalitas sangat dijunjung tinggi dibandingkan ajaran agama. René Descartes yang merupakan bapak filsuf modern memiliki falsafah yang berbunyi cogito ergo sum, atau saya berpikir maka saya ada. Nah, dari pendapat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Descartes ini lebih mengedepankan akal dibandingkan dengan iman, dogma, dan juga agama. Selain itu juga ada John Locke yang kemudian menentang Descartes ini karena ia merupakan kaum empiris yang pada zamannya filsafat itu sudah tidak hanya rasionalisme lagi. Nah, Descartes dalam Tabula Rasanya berpendapat bahwa manusia itu seperti kertas. Apa yang tertulis itulah yang terlihat. Maka apa yang dialami manusia itulah yang akan berpengaruh terhadap pola tindak dan pola pikir manusia. Dan Jacques Rousseau di sisi lain juga memiliki pendapat bahwa apa yang kita kehendaki itulah kebaikan kita. Nah, Rousseau ini juga merupakan kaum empirisme yang kemudian secara tidak langsung menentang Descartes ya. Lalu kemudian hal inilah yang sangat mempengaruhi Immanuel Kant dalam karya-karyanya. Immanuel Kant mempelajari rasionalisme dan juga empirisme, sehingga dia dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya dua hal ini memiliki kecacatan, dua paham ini memiliki kecacatan. Nah, ia hadir membawa pemikiran baru, yaitu pemikiran moral. Nah, yang kemudian moral ini sangat berpengaruh dan masih dipakai sampai sekarang gitu, sangat relevan. Dan kemudian pemikiran Immanuel Kant ini sangat berpengaruh juga terhadap Hegel, filsuf setelahnya. Karya-karya Hegel itu banyak dipengaruhi oleh Kant, namun akhirnya ia dapat terlepas dari pengaruh Kant. Lalu ia memiliki pemikiran-pemikiran sendiri. Pada dasarnya Hegel menentang para empirisme karena para empirisme itu bisa dikatakan anti metafisika. Sedangkan Hegel melakukan pendekatan terhadap pemikiran-pemikiran itu melalui metafisika. Nah, Hegel ini seperti balik ke zaman Descartes karena Hegel menghubungkan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Hegel juga hidup pada zaman Fichte dan Schelling itu saling berseteru. Pendapat Fichte dinamai Hegel sebagai tesis dan pendapat Schelling dinamai Hegel sebagai antitesis. Lalu kemudian Hegel muncul membawa sintesis atau mendamaikan kedua hal tersebut, kedua pemikiran sebelum Hegel, yaitu pemikiran Fichte dan Schelling, yang kemudian itu disebut dialektika. Dan sampai sekarang dialektika masih relevan dan juga berpengaruh terhadap filsuf setelahnya, yaitu kepada Karl Marx yang kemudian kaumnya dinamai Marxisme. Mungkin segitu, terima kasih. Modernisme dapat dipahami sebagai suatu gerakan yang bertujuan untuk menafsirkan kembali doktrin tradisional yang telah ada sebelumnya dan menyesuaikannya dengan aliran modern dalam filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Dalam periode ini, banyak lahir aliran-aliran filsafat seperti rasionalisme, empirisme, intuisionalisme, dan lain-lain. Sedikit banyaknya perubahan dalam manusia dipengaruhi oleh modernisme, sehingga modernisme dipandang sebagai suatu respon atau reaksi individu ataupun kelompok terhadap dunia modern yang dipengaruhi oleh teori maupun praktek kapitalisme, industrialisme, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.